Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita membaca buku Bulughul Maram, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang perintah untuk membangun masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunadzafa wa tutayyab, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid fid-dur. Yang dimaksud dengan ad-dur adalah al-qabail, di perkampungan. Nabi SAW memerintahkan agar kita membangun masjid di kampung-kampung, sehingga idealnya dalam satu kampung di situ ada satu masjid. Kalau bahasa kita padukuhan atau satu RW. Wa an tunadzafa, dan agar masjid itu dibersihkan. Wa tutayyaba, dan agar masjid itu diberi wewangian. Baik, dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran sesuai dengan makna tekstual dari hadis, yaitu perintah untuk membangun masjid. Disyariatkan bagi kita untuk membangun masjid fid-dur, di perkampungan. Ad-dur adalah al-ahya as-sakniyah, al-ahya as-sukniyah, kampung yang di situ ada penghuninya. Dianjurkan atau disyariatkan untuk membangun masjid di sana agar ahlul hayy, agar penduduk dusun, ya, mereka bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan pendidikan Islam dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat dalil perintah untuk menyiapkan masjid bagi orang yang sholat. Sehingga Nabi SAW perintahkan wa an tunadzaf wa tutayyab, agar masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Karena kalau masjid itu penuh dengan kotoran, orang yang sholat akan terganggu. Dia mau sholat tapi ada gangguan sampah dan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan agar masjid itu disiapkan untuk orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah ini juga pernah Allah tujukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Nah, bagian ini ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Dan aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira, untuk membersihkan baiti, rumahku. Dan rumahku di situ maknanya adalah Masjidil Haram, yang di situ ada Ka'bahnya. Untuk membersihkan Masjidil Haram, antahira baitiya lit-ta'ifin, agar disediakan bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk serta yang sujud. Rukuk sujud berarti apa? Salat.
Sehingga sampai Allah jadikan itu sebagai perintah untuk Ibrahim dan Ismail. Dan Allah sebutkan latar belakang perintah, motifnya. Apa motif ada perintah itu? Agar masjid disiapkan untuk orang yang melaksanakan tawaf, melaksanakan iktikaf, dan sholat. Dan karena itu Masjidil Haram yang di situ ada Ka'bahnya, maka bisa dipakai untuk tawaf. Selain itu tidak bisa. Karena itu berlaku untuk masjid yang lain, bahwa kita disyariatkan untuk membersihkan masjid, disediakan bagi orang-orang yang sholat. Maka jangan sampai kegiatan apapun mengalahkan kegiatan sholat ketika di masjid. Sehingga kalaupun masjid itu dipakai untuk walimahan, atau masjid itu dipakai untuk resepsi yang lain yang tidak sampai melanggar syariat. Karena di zaman kita masjid dipakai untuk walimah. Jangan sampai kegiatan utamanya malah tergeser. Kenapa kok nggak bisa sholat di sini? Lagi ditutup Pak, dipakai walimahan. Masya Allah. Allah syariatkan untuk bangun masjid bukan untuk tujuan dipakai walimahan, tapi Allah syariatkan bangun masjid untuk tujuan apa? Innama yubna li ta'zimillah. Dibangun untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai kegiatan utama yaitu ibadah berupa salat, iktikaf dan yang lainnya tergeser gara-gara ada kegiatan yang hukum asalnya mubah misalnya. Apalagi kalau di dalamnya ada unsur yang terlarang. Dan dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan tentang anjuran untuk membersihkan masjid. Beliau membuat judul bab dalam sahihnya, babun kansul masjidi wal tiqatul khiraqi wal qada wal idan. Bab tentang anjuran untuk menyapu masjid, kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sana, jumputi, ngambili kalau di situ ada kotoran. Misalnya Bapak Ibu nemu plastik atau bungkus permen atau apa, Anda ambil, itu termasuk di antara amalan yang bernilai pahala. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu ada wanita sauda, wanita yang berkulit hitam, yang beliau tinggal di dalam masjid dan yang membersihkan Masjid Nabawi. Jadi ceritanya wanita ini adalah budak yang dibebaskan oleh tuannya. Setelah dibebaskan dia bingung mau tinggal di mana. Sementara dia nggak punya keluarga. Sehingga lapor kepada Nabi SAW, homeless oleh Rasulullah SAW, beliau dipersilahkan tinggal di dalam masjid. Dan beliau seorang wanita. Lalu dibuatkan tenda, agar nanti ketika tidur tidak kelihatan dari luar. Sehingga ada tenda untuk wanita ini. Dan seperti itu Rasulullah SAW. Ketika ada tamu dari luar, lalu mereka ingin belajar Islam, Nabi SAW menempatkannya di masjid. Sehingga ada ashabus suffah. Suffah itu artinya balkon. Karena di bagian belakang dikasih balkon oleh Rasulullah SAW sebagai atap, agar ya kalau ada atapnya kan tidak terlalu dingin ya, tidak terlalu embun itu tidak jatuh langsung ke yang ada di bawahnya. Makanya kambing sebelum disembelih, kalau diumbar gitu saja, paginya apa Pak? Pilek. Maka harus ditaruh di bawah, harus ada atapnya. Padahal kanan kirinya nggak ada tutup. Kambing, sapi yang sebelum disembelih kan malamnya itu harus dikasih atap. Kalau enggak, dia bisa pilek. Manusia lebih dari itu. Makanya Nabi SAW menyediakan tempat berupa yang ada balkonnya, biar mereka bisa istirahat di bawahnya. Sehingga mereka disebut dengan ashabus suffah, orang yang tinggal di bawah balkon masjid. Sampai akhirnya wanita tadi meninggal dunia, tapi mereka langsung menguburkannya di malam hari tanpa memberitahu Rasulullah SAW. Di pagi harinya Nabi SAW kehilangan. Loh, ibu-ibu ini mana ibu ini? Kok enggak ada?
Lalu mereka menyampaikan, ya Rasulullah, matat wa dufinat. Ya Rasulullah, dia meninggal dan sudah dimakamkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, afala kuntum adantumuni biha. Kenapa kalian tidak menceritakan kepadaku? Kemudian Nabi SAW minta ditunjukkan di mana kuburannya. Lalu Rasulullah SAW sholat di makam wanita ini, radhiyallahu anha wa ardaha. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan keutamaan membersihkan masjid, karena wanita ini bertugas ngersii Masjid Nabawi. Alhamdulillah, insyaallah untuk bab ini nggak ada ketegangan di antara kaum muslimin, karena kita semua sepakat anjuran membangun masjid, anjuran membersihkan masjid, anjuran untuk menjaga kebersihan masjid dan seterusnya. Namun ada beberapa permasalahan di masyarakat yang barangkali perlu untuk diperhatikan, yaitu masalah posisi toilet. Kita tahu yang namanya toilet di masjid Indonesia itu rata-rata menyatu dengan ruang utama, rata-rata ya. Bahkan kadang ada yang di sebelah mihrab, sehingga nek pas lagi menguap ya, sing kambon pertama siapa? Imam. Kok pesing? Imam yang kena pertama, resiko imam. Ada yang ditaruh belakang, lalu ketika orang masuk di belakang pesing, bau dan seterusnya. Dan itu efek samping ketika toilet berada di dekat masjid. Karena itu sebisa mungkin ketika memposisikan toilet, hendaknya bagian pembangunan masjid memperhatikan masalah ini. Dan dia bertanggung jawab. Bagian pembangunan masjid itu bertanggung jawab. Sehingga kalau ada bagian pembangunan yang ngawur dalam nata seperti ini, dan ternyata itu salah, menyebabkan orang yang sholat terganggu, maka bisa jadi dia menanggung akibatnya nanti di akhirat. Ada salah satu teman ya, yang beliau ditunjuk oleh takmir untuk menjadi bagian pembangunan masjid. Begitu jadi bagian pembangunan, langsung beliau koreksi masjid yang ada di tempat itu. Jadi dia masih muda, yang awalnya dianggap jamaah biasa, kemudian masuk ke takmir dijadikan bagian pembangunan. Langsung dikoreksi, yang awalnya toiletnya bau dibenerin, yang awalnya masjidnya nggak bener, masalah tempat wudhu dan sebagainya dibenerin. Dan itu saya anggap sebagai prestasi bagus ya, bagi bagian pembangunan masjid yang dia bertanggung jawab terhadap masalah posisi ruang dan seterusnya, untuk harus memperhatikan masalah ini. Tayyib. Selanjutnya kita akan beralih ke tema yang baru, dan tema yang kedua ini pembahasan yang sensitif. Saya sudah sampaikan disclaimer di depan ya, ini pembahasan yang sensitif. Setuju nggak setuju saya sampaikan. Karena pembahasan yang sensitif, kalau kemudian harus satu suara, mustahil. Namanya saja pembahasan yang sensitif. Sehingga kalau misalnya, wah itu kok nggak sesuai dengan prinsip saya, jangan-jangan dia aluran yang lain, komentar seperti itu bagi saya hal yang biasa. Namanya juga pembahasan yang sensitif. Pembahasan tentang membangun masjid di kuburan, yang itu bagi sebagian masyarakat Indonesia dia dijaga karena dianggap sebagai bagian dari budaya. Dia dijaga karena dianggap sebagai bagian dari budaya. Sehingga banyak kita lihat ya, ada masjid-masjid di sekitar kita yang dia dibangun di dekat kuburan. Dan bahkan banyak sekali masjid-masjid di masa silam yang dibangun di dekat kuburan. Baik, sekarang apa hukum membangun masjid di kuburan seperti ini? Kita akan membaca dua hadis yang disebutkan oleh penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga Allah taala membinasakan Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanu idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida. Ulaika syirarul khalqi." Yahudi dan Nasrani itu ketika ada orang saleh, pemuka agama yang mati, maka mereka bangun masjid di atas kuburannya. Mereka bangun masjid di atas kuburan orang saleh itu. Lalu beliau sebut ulaika syirarun nas, mereka itu para penjahat. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan teks, mereka adalah makhluk yang jahat. Ulaika syirarun nas. Sehingga Nabi SAW menyebut Yahudi dan Nasrani itu penjahat dengan alasan karena mereka bangun tempat ibadah di mana? Di kuburan orang-orang soleh. Berarti kalau kuburan para penjahat, tidak apa-apa dong Pak. Kan ini kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Berarti kalau kuburannya bukan orang soleh, para nabi, gimana? Ya lebih parah lagi hukumnya. Wong kuburan orang soleh dan para nabi saja, ketika di atasnya dibangun masjid, disebut oleh Nabi SAW pelakunya sebagai apa? Penjahat. Apalagi kalau kuburan yang tidak punya sejarah perjuangan dan tidak punya nilai kepahlawanan. Baik. Tentang hadis Aisyah, di sini ada sababul wurudnya, yaitu cerita yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Dari sekian istri Nabi SAW, yang jumlahnya berapa Pak? Jumlahnya berapa? Berapa? 9. 9 itu yang ditinggal wafat beliau. Dan ada yang istri yang lain, sehingga istri Nabi SAW lebih dari 9. Dari para istri Nabi SAW, ada sebagian di antara istri beliau itu pernah hijrah ke Habasyah. Nabi SAW tidak pernah hijrah ke Habasyah. Beliau hijrahnya ke Madinah. Ke Habasyah beliau nggak pernah. Namun ada sebagian sahabat yang hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Sehingga mereka dikenal sebagai sahibul hijratain. Sahibul hijratain, pelaku dua hijrah, ke Habasyah dan ke Madinah. Di antara istri beliau yang pernah hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang ketika itu beliau masih menjadi istrinya Abu Salamah. Lalu setelah pindah ke Madinah, Abu Salamah meninggal, kemudian setelah selesai masa iddah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan. Ini kanisah, jangan dibaca kanasiyah ya. Bacanya apa? Kanisah, bukan kanasiyah. Kemudian Ummu Salamah bercerita di Habasyah. Habasyah itu agama aslinya apa? Nasrani. Agama aslinya Nasrani. Ummu Salamah bercerita, di sana beliau melihat ada gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, gereja yang ada di Habasyah. Yuqalu laha Maria, nama gerejanya gereja Maria. Dan biasa orang Nasrani memberi nama gereja dengan nama tokoh. Ya mirip seperti kita, Masjid Umar, Masjid Abu Bakar, tokoh-tokoh Islam. Orang Nasrani juga sama, memberi nama gerejanya dengan nama tokoh. Di Tonjong Cantur ya, ada gereja namanya Yusuf Sang Pekerja. Dan itu Yusuf Sang Pekerja itu dianggap sebagai ayahnya Isa yang berhubungan badan dengan Maryam. Yusuf An-Najjar, Yusuf the Carpenter. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi Yusuf Sang Pekerja.
Saya lihat gereja itu di Condong Catur. Tidak jauh dari kerajaan, tidak jauh dari rumah ya. Jadi mereka ngasih nama gereja dengan nama tokoh. Gereja ini dikasih nama Maria. Fadzakarat lahu ma ra'at fiha minas suwar. Lalu Ummu Salamah bercerita, otomatis beliau masuk ke gereja itu dan beliau melihat suasana di dalamnya. Beliau melihat ada banyak sekali gambar-gambar. Itu bukan foto ya, gambar orang. Kok bisa Pak gambar orang? Mereka kan tidak punya foto. Bukan foto, itu gambar. Sehingga orang gambar tangan persis seperti muka asli, bisa nggak? Bisa nggak? Banyak yang bisa Pak ya. Orang zaman sekarang banyak yang bisa, apalagi orang masa silam lebih ahli lagi. Ya. Di mana? Di gedung rektorat UGM kan, gambar para rektor dari dulu sampai terakhir. Dan itu ada yang foto, ada yang gambar tangan. Sehingga waktu saya masuk ke rektorat, terus masuk di dekanat, terus ada dekan-dekan yang dipasang, saya teringat ini mirip seperti ceritanya Ummu Salamah. Beliau masuk di gereja, ada banyak gambar tokoh-tokoh yang gambar tangan itu, kayak mirip seperti itu. Suasananya mungkin seperti itu. Di gereja itu ada banyak gambar-gambar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika idza mata fihimul abdus salih." Mereka itu apabila ada orang saleh, awir rajulus saleh, ada hamba yang saleh atau orang yang saleh meninggal dunia, maka wajahnya itu digambar. Banau ala qabrihi masjidah, lalu dibangun masjid di atas kuburannya. Sehingga di bawah gambar itu ada kuburan-kuburan, banyak sekali. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka gambar wajah tokoh-tokoh itu. Sehingga wajah tokoh A, ini pendeta A, pendeta B, pendeta C, di bawahnya itu ada kuburan-kuburannya. Sementara gedung itu adalah tempat ibadah untuk sholat. Lalu disebut oleh Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah penjahat-penjahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu para penjahat di sisi Allah taala. Disebut penjahat kenapa? Karena mereka mengabadikan kesyirikan. Sehingga ini menjadi sebab terbesar kenapa mereka kemudian menyembah kuburan-kuburan itu, karena setiap kali ada orang yang mati, kemudian dia gambarnya ditaruh di atas, kuburannya di bawahnya, di dalam satu ruangan masjid. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sehingga doa buruk yang kedua yang disampaikan Nabi SAW adalah mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya saya akan sampaikan titik sengketanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Syiah itu menyebar di mana-mana. Karena menurut sebagian referensi yang disampaikan oleh para ulama, pertama kali yang menggiring tradisi Yahudi dan Nasrani ke tengah kaum muslimin, pelakunya adalah Syiah. Yang membawa tradisi Yahudi dan Nasrani ke tengah kaum muslimin, pertama kali pelakunya adalah Syiah. Sejak Syiah muncul dan mereka banyak menyebarkan tradisi seperti ini di tengah kaum muslimin, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat di antara dua kelompok besar. Pertama, kelompok yang dia komitmen dengan sabda Nabi SAW, bahwa masjid di atas kuburan hukumnya haram, terlarang. Sehingga jangan coba-coba mendekatkan masjid dengan kuburan. Dan mereka berusaha untuk menjaga seperti ini, maka
usaha yang mereka lakukan adalah masjid dan kuburan harus dipisah. Idealnya pisah posisi. Kalau nggak bisa pisah posisi, minimal pisah bangunan. Karena pisah itu ada dua ya. Bisa pisah posisi, atau yang kedua apa? Pisah bangunan. Kelompok yang kedua, mereka berusaha untuk mendekatkan masjid ke kuburan. Ini kan bertentangan ya. Yang satu menjauhkan masjid dari kuburan, yang satu mendekatkan masjid ke kuburan. Dengan alasan satu, saya tadi baru membaca sebuah artikel yang ditulis oleh tokohnya. Kenapa dia membela masjid di kuburan. Jadi sebelum saya menyampaikan ini, saya pelajari dulu. Kelompok yang kedua itu alasan apa sih yang membuat mereka itu senang dengan membangun masjid di kuburan? Ada beberapa alasan yang mereka sampaikan. Satu, kuburan itu tempat yang dimuliakan. Dengan alasan Nabi SAW melarang orang menginjak kubur, duduk di atas kuburan, melangkai kuburan, dan aneka perbuatan gak sopan di atas kuburan. Berarti menunjukkan kalau Rasulullah SAW menghormati apa? Kuburan. Baik. Rasulullah SAW menghormati kuburan, kita sepakat. Karena kita dilarang untuk menghinakan kuburan. Makanya haram orang ngelangkai, duduk, berdiri, kemudian apalagi nginjak dan seterusnya, itu terlarang semuanya. Bahkan kalau menurut dhahir hadis bisa masuk kategori dosa besar. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya duduk di bara api sampai pakaianku terbakar, itu lebih baik dibandingkan saya duduk di atas kuburan. Dan pemahaman seperti ini di tengah kaum muslimin masih jarang dipahami oleh mereka yang ikut takziah ke kuburan ya. Sehingga kadang sambil nunggu jenazah dimasukkan, masya Allah, ra karuan, ono sing lungguh, ono sing berdiri di atas kuburan, pengen nginguk, malah dia berdiri di atas golek sing nggon sing dhuwur ya. Yang dipakai untuk ngadeg apa, Pak? Nisan. Dia berdiri di atas nisan, masya Allah. Melihat situasi seperti itu, dia datang ke makam, ini hukumnya sunnah, di saat yang sama dia melakukan dosa besar. Dan masih banyak kaum muslimin yang melakukan pelanggaran seperti itu. Baik, kemudian sebagai konsekuensinya, kata dia, kata penulis artikel tadi, sebagai konsekuensinya maka kita harus memuliakan kuburan. Dengan cara apa? Tabarruk di kuburan. Nah ini kan gak nyambung. Ini gak nyambung. Jadi dia beralasan hadis yang melarang kita untuk nginjak kuburan, ngelangkai kuburan, itu dalil bahwasanya kita harus tabarruk dengan kuburan. Nyambung nggak? Saya katakan, oh ini dalilnya jauh sekali, nggak nyambung. Misalnya, ya, ada benda yang kita hormati. Misalnya apa? Nasi, lauk pauk. Nginjak nasi, nginjak lauk pauk boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Oleh karena itu, maka kita dianjurkan untuk ngalap berkah dengan nasi dan lauk pauk. Mintalah dan berdoalah kepada nasi dan lauk pauk. Nggak nyambung. Ini alasannya nggak nyambung. Menghormati kuburan itu perkara tersendiri. Masalah tabarruk itu perkara tersendiri. Sehingga jangan jadikan perintah untuk menghormati kuburan sama dengan perintah untuk tabarruk dengan kuburan. Ada banyak hal yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Baik yang bentuknya berakal maupun yang tidak berakal. Sehingga kita tidak setuju kalau kemudian perintah untuk menghormati kuburan ini arahnya adalah berarti kita diminta untuk tabaruk dengan kuburan. Dan realita di lapangan, mereka yang melakukan ritual di kuburan-kuburan orang yang dimuliakan, seperti kuburan Sunan dan seterusnya, rata-rata menghina kuburan. Dan itu fotonya banyak, gambarnya banyak. Tahu dari mana? Anda bisa lihat ya, yang namanya kuburan Sunan ya. Kanan kirinya ada kuburan enggak? Di kanan kirinya ada kuburan enggak? Banyak. Kuburan Sunannya dikasih kijing, kemudian dikasih kelambu, ya.
kemudian dikasih berbagai macam tulisan. Sehingga kuburan Sunan ini sepeser pun nggak bakalan terinjak, nggak mungkin. Kanan kirinya banyak kuburan, dikasih keramik kayak gini Pak, tapi nisanya masih ada. Mereka duduk di situ, kelekaran di situ, baca-baca Yasin di situ, dikeliling kuburan Sunan tadi. Dan situasi seperti itu sering saya lihat ketika saya main ke kuburan Sunan Derajat. Karena rumah saya di Lamongan dengan kuburan Sunan Derajat kurang lebih cuma 3 kilo. Sehingga dulu waktu kecil SD SMP saya ke sana lihat-lihat. Karena kanan kirinya kan ada taman. Dan itu Masya Allah, kadang orang baca Yasin, baca apa, itu sambil senderan di situ, duduk-duduk di atas kuburan. Sehingga pada prakteknya justru perbuatan ini menghinakan kuburan. Bukti seperti itu cukup banyak dan mereka sendiri melihat langsung. Kemudian alasan yang kedua, bahwa permasalahan masjid di atas kuburan itu permasalahan fiqhiyah far'iyah. Permasalahan fikih furu' yang artinya cabang. Jadi nggak usah bikin ribut. Artinya penulis mengakui bahwa ada ulama yang melarang. Dan di antara yang melarang keras adalah mazhab Syafi'iyah, Hambali, dan Hanafiyah menilai makruh, Malikiyah juga melarang. Sehingga dia mengakui larangan itu ada. Makanya dia arahkan kalaupun ada yang melarang itu sifatnya adalah masalah furu'iyah, masalah cabang. Nah maksud dia kalau masalah furu'iyah nggak usahlah bawa-bawa istilah syirik, nggak usah bawa-bawa istilah yang menjurus kepada label anti tauhid dan seterusnya. Namun justru ini menunjukkan bahwasanya penulis mengakui perbuatan ini adalah dilarang. Makanya larangan itu dia bawa ini larangan fiqhiyah. Baik. Pendapat bahwasanya ini adalah larangan fiqhiyah, saya tidak setuju. Karena Nabi SAW melarang keras. Rasulullah SAW menyebut bangun masjid di atas kuburan sebagai apa? Tindakan yang dilaknat. Pelakunya disebut sebagai syirarun nas, penjahat. Kok itu kemudian disebut sebagai masalah fiqhiyah, furu'iyah, gimana? Betul. Kemudian dia menyebutkan beberapa kutipan ya, dari berbagai mazhab. Dan kutipan berbagai mazhab itu bicara tentang hukum sholat di atas kuburan. Apakah sah ataukah tidak ditinjau dari masalah kesucian. Beberapa alasan kan menyebutkan karena tanah ini tanah nggak suci. Kuburan itu dianggap tanah nggak suci. Sebab di bawahnya ada mayat manusia yang tentu saja akan mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah, mengeluarkan kotoran dan seterusnya. Maka tanahnya dianggap tanah yang tidak suci. Tapi ini pendekatan fikih untuk masalah posisi kuburan. Sehingga bolehkah orang sholat di situ dengan pendekatan kesucian tanah? 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Karena status tanahnya menjadi tanah yang najis. Kecuali jika sholatnya adalah sholat jenazah seperti yang dipraktikkan Nabi SAW. Karena beliau pernah sholat jenazah di kuburan. Kesimpulannya, pembahasan yang disampaikan oleh penulis yang membela masjid di atas kuburan, itu pembahasan terkait masalah nilai keabsahan sholat ketika orang sholat di situ. Dan bukan pembahasan tentang hukum bangun masjid yang ada di atasnya. Karena itu, wallahu ta'ala alam, kita mengakui keberadaan khilaf ini. Dan kita menganggap bahwa membangun masjid di atas kuburan itu bukan masalah ringan. Tapi ini masalah berat. Karena itu yang namanya masjid idealnya adalah dijauhkan dari kuburan. Dan Nabi SAW memberikan peringatan keras perbuatan Yahudi dan Nasrani yang seperti ini. Tayyib. Lalu bagaimana dengan makam Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi? Insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Insya Allah ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hal min sa'ilin yas'al? Kita
di sini, di arah kiblat, ada di sini, di sini. di luar. Ya. Bagaimana kalau kuburannya itu ada di sekitar wilayah masjid tapi tidak di dalam masjid? Jadi kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Tadi kita sampaikan bahwa kuburan dengan masjid itu seharusnya dua tempat yang dipisahkan. Kalimat dipisahkan bisa bermakna pisah posisi. Sehingga masjid di sini, kuburan di sana. Itu pisah posisi. Jika tidak memungkinkan pisah posisi, karena kita lahir, masjidnya sudah ada, kuburannya sudah ada. Nah, mau ngubah-ngubah kan itu kepentingan banyak orang. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah pisah bangunan. Pisah bangunan dilakukan dengan cara membuat tembok yang memisahkan antara kuburan dengan masjid. Dan tentang pisah bangunan ini nanti kita akan lihat kaitannya dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah nanti itu bisa dijadikan sebagai dalil bahasanya makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi ataukah tidak? Insya Allah akan kita detailkan di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.